Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Nurholi sehat? Alhamdulillah saya sehat sekali, Bu. Ini saya Muhammad Nurholis dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Di sini tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu karena Kepala Sekolah SMA Taklimul Huda Bumiayu, dan saya tertarik di sekolah ini karena emang banyak guru-gurunya itu sebagai guru penggerak. Nah itu, sehingga ini juga sekolah guru penggerak ya, sekolah penggerak juga. Kayaknya sekolah satu-satunya swasta yang sekolah penggerak ini. Alhamdulillah. Nah ini tujuan, ini kami ada tugas dari CGP di mana modul 311 tentang pengambilan keputusan. Nah, di mana pertanyaan yang tapi Ibu bersedia ya Bu untuk diwawancarai Ibu? Insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini saya langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Di sini kan di sekolah yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bu, atau bujukan moral? Ya. Yang pertama memang kita harus melihat apakah kasus itu melanggar aturan atau melanggar hukum. Ya, otomatis kalau melanggar hukum berarti kan benar dan salah. Otomatis ketika kita mengambil keputusan, kita utamakan berarti yang benar. Itu yang namanya bujukan moral. Tapi kalau dilema etika itu biasanya permasalahan itu sama-sama benarnya. Sehingga ketika benar versus benar gitu ya, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu memang kita harus tepat dan bijaksana, itu seperti itu. Oke, berarti harus mengetahui kasusnya dulu. Betul, ya Bu, untuk benar apa salahnya. Terus ini Bu, pertanyaan yang keduanya, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Bu di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Memang kadang sulit ya Mas, karena kalau tadi bujukan moral itu kita sudah pasti akan memilih yang benar ya. Tapi kalau sama-sama benar, memang yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu permasalahannya, kasusnya seperti apa, faktanya bagaimana, kemudian siapa saja yang terlibat, gitu kan. Kemudian setelah itu kita juga melihat permasalahannya itu seperti apa gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat kesimpulan, Mas, dan harus kita kumpulkan juga pihak-pihak yang terlibat di sini. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa memutuskan atau membuat berarti opsi itu akan seperti apa keputusannya bagi kasus tersebut. Yang pastinya harus mengutamakan kepentingan berpihak pada siswa, itu seperti itu, dan nilai-nilai kebajikan. Berarti yang paling penting itu harus mengutamakan kepentingan siswa. Betul. Ya Bu, dan harus yang siapa saja yang terlibat, terus pengambilan keputusan. Ini ya. Yang pertanyaan ketiganya ya Bu, terkait langkah-langkah atau prosedurnya Bu, seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya, biasanya seperti itu. Kita akan lihat dulu masalahnya apa ya. Kita identifikasi permasalahannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat, itu juga harus kita maksudnya kita kumpulkan ya, sehingga kita tahu dari situ kita telusuri, kita dalemi permasalahannya apa gitu. Sehingga nanti kita sampai pada kesimpulan. Dan ketika saya memutuskan pun, saya tidak sendiri, Mas. Kita juga perlu mungkin berdiskusi dengan teman-teman struktural atau mungkin pihak-pihak yang memang berkompeten gitu. Sehingga nanti keputusan yang saya sampaikan itu meminimalisir resiko atau meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, karena itu kan sama-sama ya Mas, sama-sama maksudnya benar melawan benar, dan mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Berarti yang pertama identifikasi, terus siapa yang terlibatnya, terus juga memanggil juga para pihak, terus mengambil kesimpulan, diskusi dengan yang teman-teman struktural ya. Struktural yang ini. Oke, ini. Terus pertanyaan selanjutnya, terus hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etikanya?
Biasanya kalau seperti itu apa ya? Yang efektif itu tadi Mas, kita memang harus apa ya namanya memanggil apa ya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan itu ya, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu kita bisa bijak seperti itu. Karena kan memang kalau sama-sama benar itu kan kadang kita bingung ya, kita mau ngambil yang mana. Tapi yang paling penting prioritas dulu Mas. Ini dari 2 kasus ini kira-kira mana yang harus kita prioritaskan. Kemudian dampaknya pada siswa bagaimana seperti itu. Meskipun nanti keputusannya kan nggak mungkin akan bisa menyenangkan atau mungkin apa ya menguntungkan kedua belah pihak, tapi minimalnya yang kita ambil itu sesuai gitu dan sesuai dengan prioritas gitu. Ibu, ini untuk pertanyaan kelimanya. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Nah, tantangannya memang sebenarnya lumayan ya Mas. Satu, ketika mungkin yang keputusan saya mungkin agak sedikit bertentangan dengan yayasan. Nah, itu kan juga karena kita di bawah naungan yayasan ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita sebenarnya ingin mengambil keputusan itu yang bisa apa ya menguntungkan kedua belah pihak, tapi kan sepertinya itu tidak mungkin gitu ya, karena mesti ada salah satu yang mungkin merasa agak mungkin tidak adil gitu. Tapi kembali lagi memang kita harus memilih di sini gitu, karena sama-sama betul, tinggal kita melihat situasinya. Nah, situasinya mana yang memang harus kita dahulukan seperti itu. Ya. Terus untuk yang pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau kasus itu ringan ya Pak dan bisa diselesaikan saat itu juga, mungkin kita akan selesaikan saat itu juga gitu. Tapi kalau kasus itu berat yang sebenarnya kita harus memang mengidentifikasi dahulu, menggali dahulu, ya, kemudian saya juga harus membutuhkan masukan-masukan mungkin bisa dari teman-teman struktural atau apa ya, bahkan mungkin kalau itu lebih luas lagi ya masalahnya ke yayasan gitu, sehingga ketika saya mengambil keputusan itu keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan meminimalisir yang namanya apa ya Pak risiko gitu loh. Nah, itu memang harus seperti itu gitu. Jadi tidak bisa saya putuskan saat itu juga. Pasti nanti akan ada maksudnya tenggang waktu untuk memutuskan. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama mungkin juga teman-teman yang apa ya, mungkin warga sekolah yang kita minta mungkin masukannya ketika ada permasalahan, kita bicarakan bersama, itu kan juga ada masukan-masukan dari teman-teman guru, teman-teman karyawan, kemudian teman-teman dari apa ya namanya waka, dari yayasan. Selain itu juga mungkin dari keluarga saya sendiri, saya juga kadang ngobrol sama suami saya gitu ya, karena mungkin dari suami bisa memberikan apa ya mungkin pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga saya juga butuh apa nih? Jadi itu tadi pada Allah Subhanahu wa taala ketika mau memutuskan, saya juga harus kadang ada istikharah, ada apa ya namanya memohon dalam doa, mudah-mudahan keputusan yang saya apa ya namanya sampaikan ini itu risiko apa ya namanya atau dampak yang tidak baiknya itu sedikit seperti itu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika, Bu? Yang pertama pastinya saya jadi lebih bijak ya Pak. Maksudnya bijak dalam menganalisis sebuah permasalahan yang nantinya hasilnya itu adalah untuk menentukan solusi atau keputusan gitu. Karena kan di situ ada nggak langsung saya putuskan, tapi mungkin ada tahap-tahap nih Pak. Saya juga bertemu dengan teman-teman yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa ketika mengambil keputusan atau solusi yang harus kita utamakan itu adalah nilai-nilai kebijakan. Ya, kita kemudian berpihak pada siswa itu. Selanjutnya apa ya dengan apa ya keputusan yang kita ambil itu kita prioritaskan untuk memang hal-hal yang urgent gitu loh Pak, yang memang itu harus kita lakukan
sehingga kita juga harus meminimalisir dampak yang tidak baik atau meminimalisir adanya resiko-resiko yang mungkin kedepannya itu apa namanya ya kurang baik lah seperti itu. Nih, alhamdulillah Bu sudah beberapa banyak pertanyaan, dan ini juga buat buat masukan saya juga bahwa emang dalam mengambil keputusan juga sangat ini ya Bu ya, sangat berhati-hati sekali Bu. Bu, ini mungkin sudah Bu cukup dari saya Bu. Ini terima kasih Bu atas waktunya yang sudah bersedia dimana oleh saya Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak, bisa berbagi pengalaman saat Pak Nur. Karena kan pengambilan keputusan itu nggak hanya saya sebagai kepala sekolah, mungkin panjenengan sebagai guru pun ketika di kelas pun ada permasalahan siswa dan lain sebagainya, itu kan juga bisa diterapkan gitu. Ataupun mungkin nggak hanya di sekolah, mungkin di masyarakat dan lain sebagainya. Karena untuk mengambil keputusan pada dua hal yang sama-sama baik ya, apalagi itu sebenarnya sama-sama manfaatnya juga, tapi kita harus memilih seperti itu. Beda dengan bujukan moral. Bujukan moral kan sudah pasti, loh ini melanggar hukum. Masa mau kita putuskan yang salah ya. Iya gitu. Terima kasih. Cukup sekian ya Bu. Terima kasih waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi